Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Kalista di Media 1 Berita Terkini. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan berita terkini mengenai pembelajaran jarak jauh di era pandemi. Baiklah pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Selama 5 bulan terakhir ini, sebanyak 62,5 juta anak di Indonesia menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh atau sekolah dari rumah akibat pandemi COVID-19. Transformasi digital ini merupakan cara yang paling aman untuk memutuskan penyebaran wabah akibat virus COVID-19. Sebab hak para siswa untuk mendapatkan pendidikan tetap menjadi prioritas tanpa mengabaikan kesehatan dan juga keselamatan jiwa. Saat ini kita sedang bersama salah satu siswi SMPK 5 Penabur, Jakarta. Marilah kita mendengarkan pengalamannya saat melaksanakan pembelajaran jarak jauh di era pandemi ini. Nama saya Bianca dari SMK 5 Penabur. Menurut saya, PJJ di masa pandemi ini sangat baik dan membuat kita semangat belajar. Kendala yang saya hadapi adalah jaringan yang lambat dan tugas yang lumayan banyak. Ketika sudah normal, saya lebih memilih sekolah biasa sih, karena bisa lebih berinteraksi dengan banyak teman dan lebih mengerti pelajaran. Sekolah biasa dan PJJ pasti ada memiliki sisi negatif dan positif. Dan negatif dari PJJ ini membuat pelajaran lebih singkat dan kurang dimengerti. Saran saya untuk guru agar menyeimbangkan tugas dengan materi yang dijelaskan. Dan saran saya untuk orang tua agar orang tua lebih sabar mengajar anaknya. Sekarang kita akan menyaksikan pengalaman dari salah satu siswi yang saat ini baru memasuki jenjang SMA. Halo, nama saya Devani dan saya bersekolah di SMAK 7 Penabur. Menurut saya, PJJ dalam pandemi ini agak sulit karena beberapa masalah yang dihadapi. Menurut saya, PJJ itu penting karena pendidikan merupakan bekal untuk masa depan. Saran saya kepada siswa-siswi adalah dengan memanage waktu dengan baik dan tidak menunda pekerjaan atau tugas yang diberikan. Melihat hasil pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama beberapa bulan terakhir, kita dapat melihat bahwa terdapat kelebihan dan juga kekurangan pada masa pembelajaran jarak jauh ini. Sekitar 65% anak di Indonesia mengaku masih ada kendala yang dihadapi pada masa pembelajaran jarak jauh ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim kemudian menyebutkan bahwa ada beberapa daerah yang dianggap efektif dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini, namun tidak sedikit yang dilihatnya tidak efektif dalam menjalankannya. Meski kadang terlihat menyenangkan, pembelajaran di rumah merupakan sesuatu yang tidak mudah bagi beberapa orang tua dan juga beberapa guru. Beberapa orang tua siswa berharap anaknya segera kembali ke sekolah. Tetapi ada juga yang tidak sepakat kegiatan belajar secara tatap muka diberlakukan karena alasan kesehatan. Sebelum pembelajaran jarak jauh ini dilaksanakan, pemerhati pendidikan Indra Karismiaji sempat mengatakan bahwa belum semua guru siap menerapkan pembelajaran daring ini. Ia pun mengatakan bahwa dengan adanya penerapan daring ini, maka akan kelihatan bagaimana kualitas guru sesungguhnya. Mari kita saksikan pengalaman dari salah satu orang tua siswa yang selalu mendampingi anaknya pada masa pembelajaran jarak jauh. Perkenalkan, saya Maya, orang tua dari Leonard Tristan, siswa kelas 3 di SDN Pesanggerahan 02. Home learning menurut saya adalah solusi yang sangat tepat. Dengan home learning, walaupun anak-anak tidak pergi belajar ke sekolah, mereka tetap bisa mengikuti pelajaran dan tidak ketinggalan pelajarannya. Jadi kesimpulannya menurut saya home learning adalah kebijakan yang sangat bagus, solusi yang sangat tepat untuk diterapkan kepada para siswa di kondisi seperti sekarang. Dengan home learning, kami sebagai orang tua merasa lega, tidak takut, tidak was-was, dan tidak cemas untuk melepas anak kami pergi sekolah di tengah pandemi COVID-19 ini. Kendalanya menurut saya di hari pertama dan hari kedua. Karena anak-anak terbiasa belajar dengan metode tertulis, lalu tiba-tiba harus berganti dengan metode komputerisasi, dan juga dengan kemampuan dan pengetahuan para orang tua terhadap teknik komputer dan internet tidak merata ya samanya. Jadi pada hari pertama saya rasa sebagian besar agak kesulitan mengerjakan tugas melalui komputer ataupun gadget. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Kalista mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sekian dan selamat pagi.